Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara yang menarik ini ya teman-teman ya. Selamat pagi Bunda Vera, Bapak Ibu Guru Darul Jannah maupun kakak-kakak dari YHP Gesit serta anak-anakku kelas 7 dan kelas 8 ya. Apa kabar semuanya? Masih semangat puasa nggak nih? Masih semangat puasa nggak? Masih pagi nih? Masih ya? Masih dong. Kalau masih pagi energinya masih ada ya. Biasanya nanti kalau udah agak siang sedikit gitu cadangan glukosanya udah mulai turun nih. Jadi badannya udah mulai lemes-lemes gitu ya. Tapi kalau masih pagi seperti ini masih semangat ya. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengapresiasi ya, ingin mengucapkan terima kasih nih kepada tim YHP Gesit dari SMP IP Darul Jannah yang sudah membuat kegiatan edukasi yang keren ya menurut Ibu ya untuk siswa-siswi SMP IP Darul Jannah secara gratis lagi ya. Terima kasih semuanya yang sudah berada di balik kegiatan ini. Kemudian pada kesempatan ini Ibu diberi kesempatan untuk diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah materi tentang kesehatan sistem reproduksi pada remaja. Kalian kan berada di usia remaja nih ya. Nah, walaupun agak ada bau-bau IPA-nya, tapi kalian jangan pusing dulu ya. Biasanya kalau udah denger IPA pada suka agak pusing gitu ya. Ini jangan pusing dulu ya, karena materinya itu ringan, tetapi kalau menurut Ibu itu sangat penting untuk dipahami nih oleh kalian yang sudah mulai menginjak usia remaja gitu. Jadi bukan hal yang tabu untuk dibahas, tetapi sesuatu yang harus kalian ketahui sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita mulai. Nanti di akhir ini materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan pertanyaan ya, berhadiah GoPay nih masing-masing 25.000 untuk 2 orang pemenang. Nggak apa-apa ya, lagi bulan puasa, bagi-bagi rezeki ya. Jadi disimak ya, disimak dengan baik paparan dari Ibu. Nanti siapa tahu bisa jawab pertanyaan gitu ya. Nanti akan ada hadiahnya seperti itu. Oke, Ibu share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Oh, sudah, oke. Baik. Nah, sebelum masuk ke kesehatan sistem reproduksi, kita perlu tahu dulu nih tentang sistem reproduksi itu sendiri ya. Jadi apa yang ada di diri kita ya, di sistem reproduksi kita harus mengenali dulu nih. Ada yang sudah pernah belajar sebelumnya tentang sistem reproduksi? Ada tidak? Belum sepertinya ya. Kalau di SMP ini sistem reproduksi itu masuknya di materi kelas 9 ya. Jadi nanti kalian di kelas 9 akan bertemu dengan materi ini. Nah, tapi kalian pasti tahu dong organ-organ reproduksi yang ada pada diri kalian nih, yang perempuan maupun yang laki-laki ya. Ada yang bisa menyebutkan organ reproduksi yang ada pada pria maupun wanita? Jadi kita pengenalan sistem reproduksi dulu nih. Ada yang bisa menyebutkan? Yo, kalian kan punya tuh. Tapi tahu nggak sih nama-namanya, fungsinya gitu? Ada yang mau jawab? Oke, ya sudah. Karena belum pernah dapat materinya, Bu, jadi masih ngawang-ngawang, masih bingung gitu ya. Baik, di sini kalian bisa melihat ya, ini ada organ-organ yang menyusun sistem reproduksi pada pria dan juga pada wanita. Tentu berbeda ya antara pria dan wanita. Kita bahas yang pertama organ reproduksi pada pria dulu nih, yang sebelah kiri ya. Nah, pada organ reproduksi pria itu terdiri atas beberapa organ, diantaranya yaitu testis, ini yang bentuknya seperti telur ya, jumlahnya ada sepasang, ini namanya testis ya. Nah, apa fungsi dari testis? Yang laki-laki bisa menjawab? Fungsinya untuk apa? Menghasilkan apa ya? Menghasilkan apa?
Sperma, betul. Jadi dia ini bertugas untuk menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron itu adalah hormon yang bekerja pada laki-laki yang akan memunculkan sifat kelelakian. Ya, itu hormon testosteron. Kemudian kalian bisa lihat ini yang seperti huruf C ini ya, yang melingkari testis ini ya. Nah, ini adalah sebuah saluran ya yang dinamakan dengan saluran epididymis. Mungkin namanya agak susah ya, tapi nanti kalian lama-lama juga bakalan paham ya. Ini epididymis. Epididymis ini fungsinya untuk apa? Ini kan tadi kan testis kan berfungsi untuk mengeluarkan sperma ya. Nah, kemudian sperma tadi itu akan dialirkan menuju epididymis untuk apa? Untuk disimpan sementara dan dilakukan pematangan ya. Jadi sperma itu dimatangkan dan disimpan di epididymis. Kemudian ada saluran yang panjang nih kayak selang ya. Ini adalah saluran uretra. Ya, saluran apa? Uretra. Vas deferens ya. Ini saluran vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Yang uretra yang ini ya, ini yang putih ini. Nah, yang panjang. Nah, jadi dia yang akan mengalirkan sperma ya dari epididymis menuju kemana? Ke uretra. Nah, jadi uretra ini adalah saluran sperma ya. Selain saluran sperma, si uretra ini juga mengalirkan apa? Yang biasanya warnanya kuning-kuning itu pagi hari biasanya kamu ke kamar mandi. Apa? Urin ya? Apa? Kok pada diem ini? Jadi ini untuk mengalirkan sperma dan urin juga nih ya si uretra ini. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Ada ini penis ya. Penis ini dia sebagai alat kopulasi ya, organ luar nih, sebagai alat kopulasi. Nah, kemudian ada skrotum. Skrotum itu adalah kulit yang menyelimuti apa nih? Testis. Nah, itu ada skrotum. Biasanya ada mengkerut gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa sih si skrotum itu? Ternyata fungsinya adalah untuk mengatur suhu testis. Jadi testis itu harus berada di suhu yang sesuai. Nah, yang mengatur itu adalah skrotum tadi. Kemudian ada beberapa kelenjar-kelenjar juga. Kalian bisa lihat di sini ada kelenjar seminal vesicle seminalis, ada kelenjar apalagi ini prostat ya. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di kelas 9. Oke, sekarang kita lanjut ke organ reproduksi pada wanita nih. Kalian juga harus ngenalin nih ya organ-organ yang ada di diri kalian. Jangan sampai nggak kenal gitu ya. Nah, di sini ada organ yang jumlahnya sepasang nih ya, yang warnanya kuning-kuning. Ini kira-kira apa ya? Apa nih? Ini nih. Ovum katanya. Oke, benar dia menghasilkan ovum, tapi namanya apa sih ini? Namanya adalah ovari atau ovarium ya. Jadi ovarium ini adalah organ yang menghasilkan ovum. Kalau tadi di laki-laki yang menghasilkan itu testis, kalau di perempuan yang menghasilkan adalah ovarium ya. Nah, kemudian si ovum tadi itu ketika dihasilkan ya, dia akan berjalan menuju ke ini nih saluran yang panjang nih. Nah, ini namanya saluran apa? Saluran tuba fallopi ya. Ini namanya saluran tuba fallopi atau oviduct juga boleh ya. Jadi dia akan berjalan melewati ini dulu nih sebelum sampai ke rahim atau uterus. Nah, kemudian kalau menurut kalian ya, kalau menurut kalian nih si ovum tadi kalau ketemu sperma itu ketemunya di mana? Di rahim atau di mana? Ketemunya di mana sih? Hah? Di rahim bukan? Di rahim. Ternyata bukan sayang ya. Si ovum itu ketemu sama sperma itu di sini, di tuba fallopi ya. Jadi ketika ovum ini dilepaskan seperti itu, kemudian ada sperma masuk. Nah, nanti ketemunya terjadi fertilisasinya itu di sini di tuba fallopi. Nah, setelah terjadi fertilisasi membentuk zigot, kemudian dia baru nih jalan nih menuju ke uterus. Jadi uterus ini fungsinya adalah untuk perkembangan embrio. Tadi kan zigot berubah jadi embrio nih. Nah, embrio tadi akan berubah jadi janin. Jadi uterus itu tempat untuk berkembangnya janin atau embrio tadi ya. Jadi ketemunya sperma dan ovum itu ada di tuba fallopi, bukan di uterus. Sekarang udah tahu ya berarti ya. Nah,
Kemudian ada yang namanya serviks. Kalian pernah dengar serviks nggak? Pernah dengarnya kanker serviks ya? Kalau kanker serviks pernah dengar? Apa itu kanker serviks? Oh, enggak juga. Jadi serviks ini adalah leher rahim. Jadi saluran terusan dari rahim yang menyempit ya. Ini namanya serviks nih. Gitu. Nah, si uterus ini, si rahim ini itu dindingnya itu bisa menebal ketika dia mempersiapkan kehamilan. Tetapi ketika sel telur tadi tidak dibuahi, maka ketebalannya itu akan luntur, akan meluruh ya, akan keluar sebagai menstruasi gitu. Jadi dinding rahim itu bisa menebal, tapi kalau misalnya nggak dibuahi ya dia akan meluruh, akan keluar sebagai darah menstruasi. Nah, kemudian yang bagian luar nih ada vagina ya. Vagina ini adalah organ yang bagian luar yang berfungsi sebagai alat kopulasi serta tempat keluarnya janin. Coba kamu bayangin janin yang gedenya bayi yang gedenya segitu ya 3 kilo, 4 kilo itu bisa keluar melalui jalan yang sempit seperti ini. Luar biasa bukan? Masya Allah ya, sungguh besar ciptaan Allah. Karena vagina ini termasuk organ tubuh yang elastis. Jadi ketika dia akan mempersiapkan kelahiran, dia bisa mengalami peregangan ya sampai 10 cm. Luar biasa kan? Jadi kepala bayi bisa keluar seperti itu. Jadi ketika kita belajar sistem reproduksi seperti ini, kita juga harus lebih banyak bersyukur gitu ya. Terlalu banyak nih nikmat yang Allah berikan kepada manusia seperti itu. Oke, sudah cukup sepertinya ya untuk pengenalan sistem reproduksi.